begitu saya akan lanjutkan materi baru hari ini sebagai materi terakhir untuk UTS. Sorry, saya salah pencet. Sebentar. Saya cancel dulu karena ternyata dia linknya berbeda. Apakah kalian bisa melihat tayangannya dengan jelas? Ini sudah coba ini full saya play gitu, tapi di kelas sebelumnya bilangnya makro besar katanya. Oke, saya sekarang akan mulai mata kuliah baru, topik baru. Topik adalah persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Sebagian materinya akan kita gunakan untuk materi UTS, sebagian lainnya nanti akan kita gunakan untuk materi UAS. Oke. Dari slide 3 yang kalau kalian lihat di screen pasti kecil ya. Kita bisa lihat juga materi yang sudah saya share di LMS maupun di Outlook sebagai reminder saja. Kalau pengadaan barang dan jasa itu ada 3 tahapan. Tahapan perencanaan itu materi minggu ketiga, tahapan persiapan itu minggu ke-5 dan minggu ke-6, kemudian materi untuk UAS. Tapi dalam materi persiapan ini juga sebagian nanti akan dibawa UAS. Gitu kan. Nah, terus kita bahas yang kalau gambarnya untuk persiapan PBJ media itu ada beberapa tahapan. Nah, tahapan ini yang akan kita bahas persatu. Oke. Tahapan yang pertama itu telah kita persiapan oleh pembuat komite. Ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah ada satu soal mengenai pengadaan bilik sanitizer. Ya. Nah, waktu kita membahas mengenai soal pengadaan bilik sanitizer, waktu sudah saya jelaskan jawaban yang pertama adalah kita harus menentukan dulu pengadaan itu dilakukan atau dengan media. Itu langkah pertamanya begitu. Ya, nah, minggu lalu kebetulan kita sudah membahas mengenai pengadaan melalui swasta. Kemudian di pengadaan karena tidak ada yang memproduksi, swasta tidak ada memproduksi, sehingga dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sehingga pilihannya waktu itu adalah dengan swasta. Nah, hari ini kita membahas pengadaan media. Kalau sudah disepakati bahwa pengadaan itu dilakukan melalui media, maka yang pertama kali harus dipersiapkan adalah barang atau jasa yang kita cari itu dulu. Jadi pertama kita lihat dulu nih di dalam e-katalog ada nggak barang dan jasa yang kita akan adakan? Ada di sana nggak? Gitu, ya. Setelah ketemu, kita membuat speknya. Nah, speknya kalau di sini bahasanya adalah kriteria. Kriteria barang atau jasa untuk keadaan tertentu. Contohnya gini, minggu lalu ada soal mengenai pengadaan suku cadang dengan merek tertentu untuk mobil dinas dan satu, ya. Nah, itu harus disebut dengan keadaan tertentu. Bahwa suku cadangnya harus dengan merek tertentu. Kalau merek yang lain nggak bisa. Itu berarti keadaannya keadaan tertentu. Kita boleh memutuskan karena kita menyebutkan penyebutan merek. Atau misalnya kita beli komputer tapi speknya kita sudah atur nih, speknya begini gitu ya. Kita atur, kemudian kita lihat dulu juga kira-kira ada nggak barang atau jasa yang kita inginkan.
kita akan lakukan masing-masing karya atau kita lakukan secara terintegrasi. Gitu. Pada kesimpulan terintegrasi atau enggak, kita harus putuskan dulu. Tadi barang jasanya apa sih? Apakah bentuknya itu barang atau jasa? Kalau barang, apakah dia produksi atau bukan? Kalau jasa, jasanya jasa konsultasi atau bukan? Itu harus ditentukan dulu di awal. Itu adalah tahapan persiapan. Oke. Nah, di job nomor 3 ada pekerjaan. Pakai pekerjaan karena jadi barang atau jasa itu banyak macam-macam. Dan kemudian kita bisa adakan, tadi saya bilang parsial, atau kita adakan secara terintegrasi. Nah, ini saya kasih contoh soal tahun lalu. Ini soal IC. Nah, soal IC ini yang saya bilang bahwa jawabannya harus sama persis dengan yang ada di dalam aturan. Sengaja saya buat jawabannya di sini. Sebut hal yang dilarang dalam pemaketan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 20 Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi artinya kalau jawaban kalian berbeda pasal 20, jawabannya salah. Jadi saya bilang kan untuk IC itu jawabannya harus betul sesuai dengan ketentuan. Kalau kasus enggak. Nah, apakah ada di antara kalian yang menjawab soal ini? Ini contoh soal IC tahun 2016. Ingin menjawab? Iya, silakan. Abstraksi Ya. Pertama itu bukan atau memusatkan beberapa pengadaan barang dan jasa yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing. Okay. Yang kedua, menyatakan beberapa pengadaan barang dan jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. Yang ketiga, menyatukan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Yang keempat, yaitu memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau. Terima kasih. Ya, nah kan maksud saya, jadi kalau soalnya IC, jawabannya harus seperti yang diinginkan atau diharapkan. Jadi ada bagian-bagian memang jawabannya harus sama dengan aturannya. Kita kan dibantu bahwa soalnya itu nanti semuanya sifatnya terbuka, open book. Nah kan kalian tinggal nulis saja, jangan sampai salah. Ini pasal 20, jadi kan 20-nya harus bersama seperti itu. Nanti tahapannya seperti itu. Jadi mohon jangan berhati-hati. Makanya meskipun ini nanti sifatnya open book, kalian pun harus juga tahu nih, kita ngomong pemakaian, kita langsung cari ini, atau kita ngomong pengadaan melalui penyedia. Diaturnya di bab berapa ya, pasal berapa. Nanti maksud saya kalau ada peran seperti itu, langsung cepat carinya. Atau misalnya nanti kalian menggunakan komputer, kan bisa dengan find. Gitu kan. Kalau di sini langsung dapat nih misalnya pasal 20. Jadi Perpres nomor 16-nya nanti kalian akan masuk ujian, sudah akan buka dulu nih. Pasal Perpres 16 2018 sudah dibuka dulu. Ya, kan boleh karena open book. Semua PowerPoint sudah akan buka atau kan sudah masukkan dalam folder gitu ya. Jadi kemudian kita bicara mengenai pengadaan oleh penyedia. Tadi materi pertemuan ke-6 nih, buka di pertemuan ke-6. Jadi soal ini, selain ada dalam Perpres pasal 20, ini pun ada di dalam paparan di pertemuan ketiga. Nanti kita bisa cek di sana. Ini sudah ada di paparan di minggu ketiga. Jawabannya seperti 4 hal yang tadi disebutkan oleh Rafli. Nah, terima kasih Rafli. Selain kamu hari ini mendapatkan voucher ulang tahun, kamu juga mendapatkan tambahan nilai aktivitas 2, jawabannya betul, plus voucher tambahan dari saya untuk hari ini. Baik, sekarang saya akan lanjutkan persiapan pengadaan.
setelah tadi sudah PPK-nya sudah menentukan barangnya apa atau jasanya apa yang akan diadakan, lihat dulu di katalog ada nggak barangnya gitu ya. Terus kemudian setelah itu PPK harus menetapkan yang pertama adalah nanti ya, bahwa ini kan juga sudah diatur di dalam pasal-pasal di dalam peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa. Nah, di situ di pasal 25 sekarang kita lihat ya. Di pasal 25, sorry ini ketutup ya. Pasal 25 Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan bahwa persiapan pengadaan barang dan jasa penyedia oleh PPK meliputi, ini urutannya tidak sama seperti kotak-kotak gitu ya. Kalau di pasal 25 yang pertama adalah menetapkan harga perkiraan sendiri, ini nomor satu. Perkiraan harga perkiraan sendiri. Kedua adalah menetapkan rancangan kontrak, kemudian menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dan terakhir adalah yang ini, menetapkan uang muka, minimum, sertifikat garansi, dan seterusnya. Nah, kemudian dari masing-masing kotak inilah dijelaskan di kotak-kotak atau slide-slide berikutnya. Nah, ini urutannya nggak persis sama ya, karena kembali lagi, ini kan urutannya sesuai dengan materi yang kita bicarakan hari ini, tapi cara penyampaian di dalam perpresnya tidak berurutan seperti dalam slide ini. Nah, pertama kita bicara mengenai kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerjanya, selain diatur dalam perpres di pasal 23, nanti diatur juga di dalam peraturan kepala LKPP. Jadi kemarin sudah saya bagikan juga ke kalian ya, peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018, kemudian untuk penyedia itu dalam Perka nomor 9 tahun 2018. Nah, pada tahapan persiapan ini ya, pada saat pejabat pembuat komitmen sudah menyusun KAK, kemudian KAK-nya itu harus ditetapkan, maka dia pertama harus ngecek dulu bahwa di dalam itu sudah ada rincian atau uraian pekerjaan yang akan dilakukan. Barang atau jasa yang akan dilakukan itu apa? Harus dicek dulu, benar nggak? Sudah betul belum? Gitu ya. Terus waktunya kapan? Kalau waktunya keliru bisa diganti sebelum ditandatangani. Mengenai speknya udah betul belum? Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai kita akan meng-hire jasa, jadi yang kita adakan bukan barang tapi jasa. Jasa yang kita adakan adalah jasa konsultan misalnya. Nah, saya sudah pernah cerita ya, PK Instan akan membangun asrama untuk anak-anak D4. Misalnya kita membutuhkan jasa desain bentuknya misalnya. Nah, di situ disebutkan speknya. Apakah dia lulusan dari ITB, boleh menyebutkan merek. Atau dia punya kemampuan begini, gitu ya. Itu sudah boleh disebutkan. Nah, mengenai spek dari jasa konsultasi itu harus dicantumkan di dalam KAK-nya. Kalau bicaranya bahwa yang kita adakan adalah jasa konsultan yang spesifik, itu harus tertulis. Kemudian juga mengenai sumber dananya. Sumber dananya apakah dari pusat, berarti APBN, atau APBD. Ya. Jadi apakah ini pekerjaannya dilakukan oleh kementerian lembaga di pusat, atau oleh perangkat daerah, bisa APBN, bisa APBD. Itu kita ngomong sumber dana. Tapi di luar itu juga dibedakan begini, apakah sumber dananya itu berasal dari rupiah murni, yang namanya rupiah murni, atau dari pinjaman. Nah, saya mau cerita nih, sebelum kejadian krisis 1997 dulu, beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Keuangan itu berasal dari pinjaman dari Bank Dunia. Ya, jadi dulu pemerintah Indonesia itu punya pinjaman dari Bank Dunia dengan bunga sangat rendah, itu namanya soft loan, ya. Bunganya itu hanya 0,sekian persen. Sangat bunganya. Kemudian pinjaman yang kita peroleh dari luar negeri itu digunakan untuk memberikan beasiswa bagi pegawai keuangan yang akan
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari S1 ke S2, S2 ke S3. Waktu itu dengan pinjam. Nah, ini sumber dana ya. Jadi dalam KAK-nya itu nanti lo disebutkan barang atau jasanya apa, dananya apakah dari uangnya pemerintah sendiri yang namanya rupiah murni, atau uangnya itu uang pinjaman, atau hibah, gitu ya. Itu disebutkan di situ. Kemudian total biayanya berapa? Atau kita bicara mengenai ini penerima beasiswa. Orang yang akan menerima beasiswa itu berapa orang? Masing-masing orang dapatnya berapa rupiah per bulan, per tahun. Sehingga totalnya satu tahun itu berapa? Nah, itu harus dicantumkan di dalam KK. Nanti begitu sudah cocok, barulah kemudian KK itu ditandatangani. Itu namanya proses penetapan KK. Di dalam KK itu ada poin yang sangat penting, yaitu adanya harga perkiraan sendiri. Itu tercantum dalam KK-nya. Ya. Nah, harga perkiraan sendiri itu adalah ini. Kalau misalnya kita sekarang ganti, bukan lagi jasa ya, kita ngomong soal barang. Misalnya, PKN akan memberikan laptop untuk para dosen, misalnya, mudah-mudahan ya. Nah, masing-masing dosen akan mendapatkan laptop. Kemudian laptopnya itu menggunakan spek tertentu yang layak untuk digunakan untuk mengajar. Nah, kemudian pejabat pembuat komitmen kan tadi sudah melihat harga di e-katalog ya. Oh, kalau komputer seperti ini atau laptop seperti ini harganya sekian. Kalau kemudian speknya ditambah ini, tambah itu, harganya menjadi sekian. Nah, kemudian sebelum melakukan proses lelang atau tender, pejabat pembuat komitmen harus membuat dulu harga perkiraan sendiri. Misalnya dilihat nih, laptop dengan merek tertentu, speknya kira-kira mirip-mirip yang dikehendaki oleh PKN, oh harganya 7 juta. Nah, dibuatlah kemudian harga perkiraan sendiri itu sama dengan 7 juta. Ya. Nah, 7 juta itu munculnya dari mana Pak? Atau bagaimana caranya kita menjustifikasi bahwa 7 juta itu pas angkanya? Nah, dilihat di pasal 26 ya. Pasal 26 itu di situ disebutkan bahwa HPS, harga perkiraan sendiri itu harus dihitung secara keahlian. Artinya bahwa kita menggunakan pengetahuan kita. Menghitungnya itu harus betul-betul ahli gitu maksudnya. Dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dapat dipertanggungjawabkan itu gimana sih Pak? Contohnya, misalnya tadi, dia di katalog, fokusnya pada berapa dengan merek mereknya pun macam, yang dengan merek yang harganya berapa, harga termurahnya berapa, harga tertingginya berapa. Kemudian dari situ berapa kira-kira kan kita tahu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian HPS itu sudah memperhitungkan adanya keuntungan. Jadi artinya gini, kita akan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Ya. Pengadaan penyedia itu sama aja, kita akan bekerja sama dengan orang lain. Kita akan